Asik, karyaku berhasil menahan. Oke, aku akan jadi orang kebanggaan di majelis kutu. Hore, hore, hore. Wow, banyak sekali ide-ideku yang bikin spektakuler. Orang belum pernah coba, aku berani mencoba. Hore, hore. Hei, ingat. Jangan kau bangga dengan apa yang telah kau munculkan. Cobalah kita berbuat seperti seekor lebah. Lebah selalu berkarya tanpa pernah mengharapkan pujian. Coba kita lihat kitab Dhammapada bab 4 Pupawaga atau bunga-bunga, syair 49. Seperti seekor lebah yang hanya mengisap madu dari setangkai bunga tanpa menimbulkan kerusakan pada bunga, warna dan bau harumnya, lalu terbang meninggalkannya. Demikianlah seorang pertapa atau biku dalam pengembaraannya di suatu desa. Bapak Ibu, sobat muda, dimanapun kita berada, apapun karya kita, hendaknya kita membuat sesuatu karya baik tanpa perlu merusak citra kita sendiri. Tinggalkanlah nama harum kita dalam sebuah institusi ataupun majelis. Kita tak perlu peduli orang mau memuji atau tidak. Nah, di sini dalam kitab Dhammapada bab yang sama, bab 4 tentang bunga-bunga, syair 51. Sang Buddha mengatakan demikian. Seperti bunga yang menarik dan indah warnanya, namun tidak harum baunya. Demikian pula kata-kata yang dirangkai indah tidaklah berguna apabila diucapkan oleh orang yang tidak melaksanakannya. Nah, sobatku, Bapak Ibu yang berbahagia, jadi bukan kata-kata indah, bukan kata pujian yang kita harapkan, tetapi pelaksanaan dharma, ajaran Buddha kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagian yang mana? Oh, banyak. Harusnya semua bagian. Namun kita coba perlahan-lahan dari dana, sila, samadhi terus kita jalankan pelan-pelan. Kerendahan hati, berbakti pada orang tua. Inilah. Jadi mulailah kita dari diri sendiri. Laksanakan apa yang Sang Buddha sampaikan. Bukan sekedar kata-kata indah, membaca parita, mengucapkan Dhammapada, tetapi tidak melaksanakannya. Cobalah kita terapkan ajaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang saya angkat kembali dari Dhammapada syair 52. Seperti bunga yang menarik dan indah warnanya, juga berbau harum semerbak mewangi. Demikian pula kata-kata yang dirangkai indah akan mendatangkan manfaat yang besar apabila diucapkan oleh orang yang melaksanakannya. Jadi, bila kita ingin mengajarkan kedermawanan, ayo kita laksanakan dahulu kedermawanan dalam sikap hidup kita. Bila kita ingin jadi orang yang sabar, coba sudah belum kita berlatih kesabaran? Bagi kita yang ingin mengajarkan tentang ucapan yang benar, sudah belum kita laksanakan itu dalam kehidupan sehari-hari? Inilah
betapa indah kata-kata yang kita ucapkan dan harumnya sama. Karena apa? Kita ajarkan dan kita jalankan. Bukan hanya teori yang kita hafal. Belajarlah, lalu laksanakan. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita pelajari dari ajaran Buddha kita terapkan. Kenapa? Karena itu bisa membahagiakan diri kita dan orang-orang di sekitar kita. So pasti dalam kehidupan kita pun kita terapkan. Misalnya ya, kita sudah lihat di situ. Oh, ada pangku di KRL ya, ada pangku prioritas. Oh, itu untuk ibu hamil atau orang tua. Kita yang muda jangan duduk di situ. Kenapa nggak pantas? Karena bukan tempat kita. Habis saya ngantuk. Itu bukan tempat tidur. Kalau mau tidur, cari kursi yang lain. Itulah. Maka itulah di sini kita terapkan sila-sila dalam kehidupan seharian. Bukan hanya Pancasila Buddhis, tetapi juga sila dalam Manggala Sutta. Kita menghormat kepada yang patut kita hormati. Kita bergaul dengan orang yang bijaksana. Kita bertempat tinggal di tempat yang cocok. Disinilah dimana Dharma bisa berkembang. Kita pelajari, kita jalankan kehidupan yang sesuai dengan Dharma, yang pasti akan membawa kebahagiaan bagi kita. Bapak Ibu sobat muda yang berbahagia, dalam syair 53 dari Dhammapada bab 4 tentang Pupawaga dikatakan demikian: seperti dari kumpulan bunga-bunga dapat dirangkai banyak karangan bunga, demikian pula dalam suatu kelahiran seseorang manusia dapat melakukan banyak perbuatan baik. Perbuatan baik apa yang bisa kita kerjakan? Berangkat dari rumah menuju tempat kerja, kita sudah awali dengan perbuatan baik. Pamit kepada anggota keluarga, di perjalanan dengan hati-hati, di perjalanan berlaku sopan kepada orang lain, di kantor kita menghargai orang lain, dan bekerja secara profesional. Inilah, jadi dimanapun kita berada akan jadi tempat kita berbuat baik. Kita melatih pikiran, kita melatih ucapan, kita melatih tindakan dalam hal yang baik. Pak, bosen Pak, kok baik terus. Bapak Ibu, bila kita sebagai manusia sudah bosan berbuat baik, bisa dibayangkan berapa sisa umur kita yang akhirnya bisa kita habiskan. Loh, kenapa? Karena kita bisa hidup karena apa? Karena karma baik yang lampau, yang masih ada karma baik kita. Oleh karena itu, sekaranglah waktunya tanamkan terus kebaikan. Dalam syair 54 dikatakan demikian: harumnya kayu cendana, bunga melati dan bunga tagara tidak dapat melawan arah angin, tetapi harumnya nama baik si pembuat kebajikan dapat melawan tiupan angin, tersebar ke segala penjuru. Kita tidak perlu membandingkan orang lain. Wah, dia kan lebih baik, lebih banyak baikannya. Yang bilang siapa? Cobalah kita kembangkan dulu. Ingat Bapak Ibu sobat muda, kebaikan ini akan tersebar. Dari mana? Dari mulut ke mulut orang lain yang melihat, yang menyaksikan kita berbuat baik. Contoh yang paling gampang, ketika kita bersikap ramah pada orang lain, bersikap ramah kepada istri atau suami, maka kita akan disayang. Demikian juga ketika kita ramah kepada para penjual di kantin, kita akan diberikan surprise, pelayanan, dan harga-harga. Kita ramah tamah di kantor, banyak teman yang menghargai
Kehadiran kita dinantikan. Itulah Bapak Ibu Sobat Muda, jangan takut. Orang banyak berbuat baik tidak akan pernah kekurangan rezeki. Rezekinya akan selalu mengalir dan mengalir terus. Ya. Maka itu pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam kelahiran manusia yang kita tahu umur manusia sangat singkat, tetapi kita bisa manfaatkan untuk berbuat baik, dan berbuat baik. Nah, dalam kutipan yang terakhir akan saya ambil dari Dhammapada, syair 59. Demikian pula siswa Buddha bersinar karena kebijaksanaan di antara para manusia yang hidup tertutup oleh kegelapan. Maka itu Bapak Ibu yang berbahagia, walau kita hidup penuh derita, banyak beban, tetapi kita jadilah sinar, jadilah cahaya yang minimal menerangi diri sendiri dan akhirnya menerangi orang lain. Di situ kita bisa memberikan kebahagiaan. Semoga uraian Dharma yang singkat ini akan memberikan ketenangan, kebahagiaan buat kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.